Perkara remake atau adaptasi modern dari cerita remaja 80-an ternyata masih belum usai. Boy, sementara waktu bertengger di puncak, kini dia mendapat tantangan dari Galih yang hadir dengan cerita kedua. Puspa Indah Taman Hati, sequel dari Gita Cinta dari SMA, hadir dengan suguhan cerita yang lebih sebagai sebuah drama personal dari para karakter sentral. Dunianya memang masih tetap nostalgia 80-an, dengan musik-musik jadul yang diarahkan untuk lebih merasuk ke dalam ruh penceritaan. Namun, karya Monty Tiwa kali ini mengusung gagasan yang lebih modern sebagai penyelesaian baru dalam konflik ceritanya. Puspa Indah yang memang sudah revolusionary pada zamannya jadi semakin remaja saja. Bahasan yang boleh dikatakan lebih kompleks tersebut juga lantas membuat karakter-karakternya terasa lebih real. Menariknya, jika dibandingkan dengan catatan Si Boy yang tayang hanya beberapa minggu sebelumnya, dua film ini terasa seperti agak mirip. Karakter utamanya dihadapkan pada pilihan yang sama dan pilihan mereka masing-masing lah yang jadi penentu, pembeda yang menunjukkan betapa cerita-cerita ini punya identitas karakter dan gagasan yang kuat. Dan yang paling penting, jika disandingkan dengan Gita Cinta, Puspa Indah sendiri benar-benar jadi sebuah konklusi yang inspirasional bagi perjalanan hidup, bukan hanya cinta, seperti perjalanan Galih. Galih dalam Puspa Indah adalah mahasiswa seni yang kini mencoba menghidupi keluarganya dengan jadi penyanyi. Galih dan ibunya kini tinggal ngontrak di Jakarta. Karir musiknya dapat titik terang tatkala Galih ditawari album solo oleh produser. Tapi lagu yang dia nyanyikan bukan lagi lagu karangan sendiri, melainkan coveran dari lagu-lagu pop milik penyanyi lain. Lagu-lagu yang bahkan bukan genre yang biasa dia bawakan. Sejalan dengan itu, di kampus Galih bertemu perempuan bernama Marlina yang ternyata juga kesengsem sama Galih. Mereka berdua memang akhirnya pacaran, walaupun tidak tanpa konflik. Karena Galih yang punya pengalaman pahit dalam urusan asmara terkait kelas sosialnya, ini Galih trauma banget setelah ditolak oleh Bapak Ratna di film pertama, mulai merasa insecure yang berdampak pada karya dan sikap kesehariannya. Marina pun mengalami gejolak bimbang yang sama tatkala dia akhirnya mengetahui bahwa wajahnya mirip banget sama Ratna, mantan Galih. Nah, kalau disederhanakan kan memang ceritanya ini relate banget. Galih ketemu perempuan yang mirip mantannya. That's it. Bukankah memang banyak kejadian seperti ini di kita? Kita ketemu orang baru yang ada sesuatu dari dirinya yang membuat kita teringat sama mantan. Atau malah sering juga kita ngerasa kita punya tipe-tipe tertentu. Bahwa orang-orang yang pernah kita taksir somehow punya wajah atau punya kemiripan. Nah, film ini hanya mengexaggerate keadaan tersebut dengan membuat Marlina dan Ratna keduanya diperankan oleh Prilly Latuconsina. Nah, memang film Puspa Indah sebenarnya walaupun settingnya 80-an tapi ceritanya sedekat itu. Arahannya pun sebenarnya nggak ribet-ribet amat. Film tetap mencoba memancing kita ke pilihan tim Marlina atau tim Ratna. Naskah Alim Sudiolah yang menjaga film ini untuk tetap menghasilkan bahasan yang berbobot. Marlina dan Ratna bisa kita lihat sebagai masa sekarang atau masa depan dan masa lalu bagi Galih. Dan kita tahu bahwa masa lalu bagaimanapun juga penting bagi setiap orang. Karena masa lalulah yang membentuk jadi seperti apa kita sekarang. Sebagian besar orang termasuk aku bahkan menganggap masa lalu akan selalu menang. Nah, tapi kan Galih adalah seorang karakter tersendiri. Dia boleh saja naksir sama Marlina karena wajah Marlina mirip sama cinta pertamanya. Tapi siapa yang akhirnya dipilih oleh Galih sudah seharusnya diputuskan lewat journey personal Galih. Naskah paham hal itu. Karena itulah maka film menghadirkan kembali Ratna di dalam cerita Galih. Karena itulah juga film tidak ketinggalan mengangkat soal kerjaan Galih sebagai penyanyi. Nah, tema yang mengikat kemelut Galih dengan kerjaannya dan Marlina dengan keinsecureannya dimiripin sama Ratna, hingga akhirnya menjadi keputusan Galih memilih siapa di antara dua perempuan tersebut, adalah soal menjadi diri sendiri. Statement film dari journey Galih tersebut menariknya juga bertindak sebagai gagasan meta, mengingat film ini sendirinya adalah cerita dari masa lalu. Katakanlah sebuah kopian seperti lagu-lagu dalam album popnya Galih yang bukan original karyanya sendiri. Marlina dan Ratna adalah membuka mata bahwa kemiripan mereka bukan lantas berarti Marlina adalah kopian dari Ratna hanya karena Galih lebih duluan kenal sama Ratna. Bahwa meskipun dari luar ada kemiripan atau malah disuruh untuk mirip, siapa sebenarnya diri kita, itulah yang membuat kita original. Siapa sebenarnya diri kita, itulah yang harus kita tonjolkan, yang harus tetap dipegang. Maka akhirnya yang dipilih Galih adalah yang membuat dirinya tetap jadi diri sendiri. Cerita yang fokus pada pilihan yang harus dibuat karakter membuat film ini jadi lebih enak untuk kita ikuti. Karena perubahan pada karakter-karakternya itu lebih mudah terlihat.
yang tentu saja juga berimbas kepada lebih terbukanya ruang untuk para pemain mengeksplorasi akting mereka. Yesaya Abraham misalnya. Di film ini, Galih bukan lagi karakter yang lebih banyak diam dan tertekan. Galih di film ini tampak lebih optimis dan berdeterminasi. Flow karakternya juga terasa. Kita merasakan dramatic irony pada Galih saat karirnya sukses, tapi membuatnya jadi sedikit sombong. Di titik itu kita mengerti Galih yang sukses bisa jadi begitu besar kepala karena dia punya trauma di masa lalu terkait derajat sosialnya. Nah lucunya, film acknowledge trauma Galih tersebut lewat nada yang cukup playful. Hampir seperti ngebecandain si Galih. Cara penampilan adegan musik, Yesaya memang selalu tampak tidak terlalu nyaman ketika disuruh berakting nyanyi. Tapi kini kecanggungannya tersebut yang bahkan bertambah karena Galih di sini harus berjoget ala Chrisye, tampak semakin make sense secara inner karakternya. Dua karakter dengan kepribadian bertolak belakang jelas juga bukan tantangan peran yang enteng bagi Prilly. Marlina dan Ratna berhasil dia hadirkan dengan kekuatan dan kelemahan pribadi masing-masing, sehingga kita yang menonton pun sering juga kebawa perasaan saat melihat mereka. Kadang kita kasihan sama Marlina dan mendukung Ratna, kadang kita kasihan sama Ratna dan annoy sama Marlina yang meski lebih terbuka tapi insecure tuh nggak kelar-kelar. Disinilah menurutku arahan jadi kurang tegas. Secara naskah sebenarnya sudah cukup bagus. Porsi sudut pandang yang balance memang harus dan menjadikan cerita lebih menarik. Tetapi semestinya juga tidak mengurangi momen dramatis ketika karakter utama membuat pilihan. Puspa Indah terasa kurang stay di Galih dan agak sedikit terlalu lama mengulik di perasaan Marlina. Karena dari nature-nya sebagai film kelanjutan Gita Cinta, Puspa Indah kan sebenarnya soal Galih. Soal perjalanan Galih menentukan pilihan, baik itu karirnya maupun asmara. Bukan soal Marlina yang bersaing cinta dengan Ratna, ya kan? Momen pembelajaran Galih memilih apa atau siapa dalam film ini tidak diperlihatkan terlalu dramatis. Oleh editing dan cara bercerita film pun, kepentingan perspektif Galih tersebut malah jadi terasa nomor 2 setelah Marlina dan Ratna meluruskan masalah di antara mereka. Film ini banyak membentuk momen-momen tersebut dengan desain untuk menghasilkan ternyata alih-alih progres dramatis dari sebuah pembelajaran yang dialami oleh karakter, terutama Galih. Beberapa adegan juga terasa kurang sekuat yang seharusnya, lantaran kadang exit adegan itu kelamaan. Misalnya nih, ketika adegan Marlina curhat kepada ibu Galih, Marlina khawatir jangan-jangan Galih suka sama dia hanya karena dia mirip Ratna. Nah, momen curhat tersebut terasa agak panjang dan kurang berakhir tegas karena film memilih saat itu tuh juga untuk mengakhiri adegan dengan membahas masalah lain, yaitu soal ibu Galih yang kangen sama Bandung. Jadi adegannya tuh nggak tight gitu, nggak tegas. Film ini juga basically tidak berbuat banyak untuk memperbaiki kekurangan yang kita temukan pada film pertama, yaitu kesan artifisial, bahasa baku, dan lagu jadul. Konsep yang dalam dua film itu punya sumber masalah yang sama, yaitu para pemain merasa asing dengan konsep tersebut. Karakter-karakter Puspa Indah secara umum punya penulisan yang lebih baik, fungsi dan relasi mereka juga hadir dengan lebih natural, lebih lancar. Delivery-nya saja yang seringkali masih terasa agak lucu. Adegan-adegan musik juga dilakukan secara teknis dengan lebih baik dan tampak lebih meriah masuk ke dalam cerita. Film ini di awal tuh udah kayak mau full blown musikal, dengan nyaris setiap adegan ada nyanyi-nyanyinya. Nah, adegan-adegan nyanyi tersebut cakep, hanya saja kesan polesan studionya masih terasa. Like, nggak semua adegan padahal sebenarnya perlu dipoles, ya kan? Beberapa seperti momen musikal yang surreal ataupun Galih rekaman dan syuting video klip memang tidak mengapa jika dilakukan dengan polesan. Tapi kan ada juga adegan-adegan seperti Marlina nyanyi di restoran, nyanyi live, yang mestinya lebih kena jika ditampilkan senaturalnya seseorang yang bernyanyi sehari-hari. Cerita zaman dulu tuh enak, konklusinya tuh ada gitu. Meskipun bersambung, tapi dua film ini terasa seperti cerita yang berdiri sendiri. Nah, film kali ini melanjutkan Gita Cinta dari SMA dengan sebuah perjalanan karakter yang menutup dengan memuaskan. Karena pilihan si karakter itu benar-benar jadi akhir perkembangan dirinya. Sendirinya, film ini hadir dengan statement atau gagasan yang membuat dirinya tidak sekedar sebuah buatan ulang. Film ini berjuang menjadi diri sendiri seperti karakter-karakternya. Kalau mau dibandingkan lebih lanjut, film ini terasa lebih kompleks dibandingkan Gita Cinta. Karakter-karakternya terasa lebih real. Dunianya yang penuh musik itu pun terasa lebih believable, walaupun memang kesan artifisial itu acap kali masih terasa kuat. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Puspa Indah Taman Hati. That's all we have for now. Jadi apakah kalian tim Marlina atau tim Ratna? Share di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydesit.com untuk review yang lebih detail.
Atau kalian bisa kunjungi store My Dirt Sheet di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.